Seseorang juga ketika dia berdakwah penting memperhatikan hal ini. Maka orang itu ketika dia melarang sesuatu, dia berusaha mencarikan solusi. Carikan solusi. Ketika dikatakan misalnya ini haram, maka kita berusaha mencarikan solusi. Solusi yang halal, dan itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang masih dalam bab al-khamr, bab tentang masalah hudud al-khamr. Kita masuk pada hadis Anas. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala laqad anzalallah tahrim al-khamr wa ma bil madinati syarabun yushrabu illa min tamrin. Akhrajahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Sementara itu di Madinah minuman yang memabukkan terbuat dari kurma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah pengharaman khamar. Karena khamar itu diturunkan pengharamannya bertahap. Tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, tapi Allah haramkan khamar itu dengan cara bertahap. Pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk sholat dalam kondisi mabuk. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia tidak boleh dia ketika sholat meminum khamar. Kemudian barulah datang pengharaman khamar ini. Dan ini kata para ulama di antara faidah kenapa pengharaman itu bertahap, untuk menjadikan hati ini siap menerima terhadap apa yang Allah haramkan. Makanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, Allah ketika haramkan sesuatu dari dalam Islam pasti ada yang Allah jadikan penggantinya sesuatu yang halal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan, maka Allah jadikan pernikahan itu sesuatu yang halal. Ketika Allah mengharamkan riba, Allah jadikan jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan. Dan Allah jadikan khamr itu sesuatu yang diharamkan, dan banyak minuman yang Allah halalkan. Dan ini penting seseorang juga ketika dia berdakwah penting memperhatikan hal ini. Maka orang itu ketika dia melarang sesuatu, dia berusaha mencarikan solusi. Carikan solusi. Ketika dikatakan misalnya ini haram, maka kita berusaha mencarikan solusi yang halal, dan itu yang terbaik. Sehingga orang itu dia kuat hatinya ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram, ada solusi yang halal yang dia lakukan. Makanya Islam itu sangat memperhatikan hal tersebut. Kemudian
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya dikatakan bahwasanya khamar itu ya terbuat dari kurma. Sehingga dari hadis ini ada sebagian ahlul ilm berpandangan bahwasanya yang memabukkan itu ketika khamarnya dibikin dari kurma, atau yang disebut dengan istilah zaman dahulu dan zaman sekarang istilah dengan nabidh, yaitu kurma yang direndam, ya. Kurma direndam di dalam air, kemudian didiamkan beberapa hari, maka airnya itu berubah menjadi nabidh, bergas dia airnya. Dan itu ada yang memabukkan, ada yang tidak. Maka zaman dahulu ya, seseorang kadang meminum khamar dia bikin dari kurma. Taib, apakah khamar itu hanya terbuat dari kurma? Jawabannya tidak. Jawabannya ada di hadis setelahnya. Kita baca hadis setelahnya nanti kita jelaskan. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala nazala tahrimul khamr wa hiya min khamsatin min al-'inabi wat-tamri wal-'asali wal-hintati wasya'ir wal khamru ma khamara al-akla muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya telah turun ayat yang mengharamkan khamar, yaitu terbuat ya dari bahan anggur, kurma, madu, gandum serta jelai. Ya, jelai itu jenis dia padi-padian. Ya, orang banyak menterjemahkan jelai itu biasanya gandum, bukan gandum dia. Jelai itu syair itu ya jelai ma'ruf ya. Ya, dia terbuat dari jenis padian. Ya, banyak orang menerjemahkan sering syair itu dengan gandum, tapi sebetulnya makna yang tepat adalah jelai. Ya. Khamar adalah sesuatu yang dapat merusak akal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang masalah bahwasanya khamar itu tidak hanya terbuat dari kurma, tapi juga kadang khamar itu terbuat dari anggur, kadang bisa juga khamar itu dibikin dari madu, kadang juga bisa khamar itu dibikin dari gandum, dan bisa juga dibikin dari jelai. Ya, sehingga hadis ini menjelaskan bahwasanya apa saja yang bisa memabukkan seseorang maka itu disebut dengan khamar, terlepas dia terbuat dari apa. Oleh karenanya para ulama mengartikan khamar itu adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal. Segala sesuatu yang menghilangkan akal itu adalah khamar. Kemudian ini penting kita mengerti ta'riful khamar, sehingga apa? Kita tahu hakikat khamar itu seperti apa. Karena dari pengertian ini banyak sekali turunannya. Ya, banyak sekali turunannya, dampaknya kalau kita tidak mengerti tentang pengertian khamar itu sendiri. Khamar itu kata para ulama sesuatu yang ya dapat menutupi akal, menghilangkan akal seseorang. Taib. Apakah khamar itu mendapatkan kelezatan? Maka ahlul ilmu mengatakan iya. Orang yang tertutup akalnya dan dia mendapatkan kelezatan di sana. Dia mendapatkan kelezatan ketika hilang akalnya. Maka ini poin penting. Ya, seseorang tertutupi akalnya, kemudian hilang akal, kemudian dia mendapati kelezatan di sana. Karena ada kadang-kadang seseorang hilang akalnya, dia tidak mabuk. Ya, dia tidak mabuk. Ya. Tetapi kena ada penyakit misalnya, makan tertentu, kemudian ya menjadi pusing dan semisalnya, maka itu bukan khamar. Jadi khamar itu sesuatu yang menghilangkan akal, di dalamnya terdapat kelezatan. Makanya orang kalau minum khamar, maka Anda kalau disuruh orang minum khamar, orang nggak terbiasa nggak mau. Ya, kenapa? Karena baunya tidak nyaman. Ya, tidak nyaman bau khamar. Tidak ada orang yang normal tidak suka minum bau khamar. Dan orang yang pertama kali minum khamar pasti dia tidak enak. Orang minum khamar itu ketika dia meneguk khamar pasti dia tidak enak. Tetapi setelah itu dia merasakan kenikmatan. Setelah itu dia sempoyongan menghayal. Yang hobinya jadi imam, makanya jadi imam.
Ya, yang maha. Maka sesuai dengan apa? Ya, dengan apa yang dia bayangkan, ya. Maka kata para ulama disitulah dia mendapatkan kenikmatan. Oleh karenanya ini penting. Dan ini kaidah yang penting. Sering ditanya, ya, misalnya ditanyakan tentang masalah jenis buah-buahan, jenis makanan. Ustaz, ini tapai, tajin, ya, pala, ini haram apa tidak? Karena ini memabukkan apa tidak? Karena ini penting, karena ini banyak sekali terapannya. Orang sering bingung masalah air tapai, Ustaz. Air tapai itu memabukkan apa tidak? Padahal di tapai itu ada alkoholnya. Ya, kemudian ya air tajin misalnya, itu memabukkan apa tidak? Ya, karena ada sebagian orang kalau minum itu apa pusing dia. Makan buah pala, ya, itu memabukkan apa tidak? Ya, yang kemarin ditanyakan, sering ada di rawon dan semisalnya, itu memabukkan apa tidak? Maka menjawab ratusan pertanyaan yang semacam ini, ya, karena tidak hanya itu saja. Orang makan cabai pun bisa mabuk. Orang makan cabai pun juga, makan kopi pun juga kalau kebanyakan kafein bisa pusing orang. Tapi ini menjawab ratusan pertanyaan yang ada ini, maka kita harus paham. Para ulama mengatakan jenis makanan dan minuman itu ada 3 macam. Jenis makanan dan minuman itu ada tiga macam. Pertama, ada jenis makanan dan minuman itu menghancurkan akal secara permanen. Orang kalau makan dan minum itu hancur akalnya. Secara permanen, rusak langsung. Iya. Atau menghancurkan badannya secara permanen. Maka ini kata para ulama sepakat tidak boleh dikonsumsi. Sedikit atau banyaknya tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena ini menghancurkan akal seseorang secara permanen. Walaupun dia tidak mabuk, tapi akalnya rusak. Ya, akalnya rusak. Minum itu langsung jadi gila. Ini haram hukumnya. Ya. Walaupun sedikit, walaupun dia tidak mabuk. Para ulama sepakat bahwasanya minuman dan makanan model semacam ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengkonsumsi sesuatu, makan dan minum sesuatu, baik itu sedikit atau banyak, ya. Itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan. Ya, mengkonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan. Kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit tidak memabukkan. Maka kata para ulama ini pun juga haram. Inilah yang disebut dengan khamar. Inilah disebut dengan khamar. Seseorang mengkonsumsi sesuatu dalam jumlah besar dia mabuk. Walaupun dalam jumlah kecil dia tidak mabuk. Tapi ketika dikonsumsi dalam jumlah besar dia mabuk, kemudian mendapatkan kenikmatan di dalam pengkonsumsian tersebut. Maka inilah yang disebut dengan khamar itu sendiri. Maka ini pun ulama sepakat tentang pengharamannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengkonsumsi sesuatu, dia konsumsi sesuatu, baik itu jumlah banyak atau sedikit, ya, atau dia konsumsi dalam jumlah banyak, akalnya terganggu, tapi tidak rusak, tidak mabuk dia, ya, tetapi dia pusing, ya, seperti orang yang linglung, pusing, ya, dia putar-putar kepalanya, dia konsumsi dalam jumlah banyak. Ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit, dia tidak ada masalah, dan dia tidak mendapatkan kenikmatan. Ketika pusing-pusing itu dia tidak mendapatkan kenikmatan. Tidak seperti khamar tadi. Maka ini para ulama mengatakan ini tidak haram. Kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit dan tidak menimbulkan mudarat, maka ini tidak haram dan ini bukan khamar. Maka ini perlu diterapkan apa saja dan ini kaidahnya. Maka orang kalau makan tapai misalnya, dia makan tapai banyak. Dia dalam jumlah sedikit tidak mabuk. Ketika dia makan dalam jumlah banyak, dia pusing-pusing. Tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan, tidak berhalusinasi dan semisalnya. Maka ini bukan khamar. Ini jenis makanan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama. Dan seperti itu pula makanan yang lain. Adapun buah pala ini adalah diperselisihkan oleh ahlul ilm. Jumhur ulama melarang. Ya. Kenapa?
Kenapa para ulama mengharamkan, jumhur ulama melarang? Karena mereka menganggap itu sesuatu yang memabukkan. Ya, mereka menganggap itu adalah sesuatu yang memabukkan, maka mengharamkan. Sebagian ulama di kalangan Ahnaf dan yang lainnya, mereka membolehkan mengkonsumsi pala tersebut. Kata mereka ini bukan khamar dan dia tidak memabukkan. Maka perlu dilihat, ya, perlu ada penelitian. Kalau seandainya itu mengkonsumsi dalam jumlah banyak, orang itu mendapatkan kelezatan seperti berhalusinasi, seperti orang meminum khamar, maka dia khamar. Tapi kalau seandainya sekedar dia pusing dengan jumlah yang banyak dikonsumsi, maka itu bukan khamar. Maka itu bukan khamar, ya. Maka itu dilihat, ya, dan itu butuh orang meneliti sebetulnya lebih lanjut lagi, ya. Sehingga bisa jadi buah pala itu termasuk dari jenis yang ketiga tadi, jenis makan ketiga, ya, yaitu menimbulkan efek orang itu pusing, akalnya pusing, tapi dia tidak mendapatkan kelezatan, ya, tidak mendapatkan kelezatan. Makanya ahlul ilm di sini berselisih tentang masalah ini, tapi intinya tiga hal ini. Kembali makanan itu pada tiga hal ini. Ada yang menghancurkan akal, menghancurkan badan secara permanen, ini ulama sepakat haram walaupun tidak memabukkan. Yang kedua, ada yang menghilangkan akal dan memabukkan dan orang mendapat kelezatan, dan ini para ulama pun sepakat ini ada sesuatu yang diharamkan. Dan yang ketiga, ada yang mengganggu sesaat. Dia tidak permanen. Ya, dia sesaat dikonsumsi dalam jumlah banyak, dia sesaat hilang akalnya, tapi dia tidak mendapatkan kelezatan di sana. Ya, pusing, ya, dia tidak sadar pusing, ya. Mungkin kalau dikonsumsi jumlah banyak dia pingsan misalnya, ya. Dikonsumsi jumlah banyak, tetapi dia tidak mendapatkan kelezatan di sana. Maka ini bukan khamar. Ini jenis yang ketiga kata para ulama, kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka itu tidak mengapa. Maka tinggal diterapkan saja makanan yang ada itu. Apakah masuk dari mana? Dari tiga jenis ini. Apakah jenis pertama, jenis kedua, ataukah jenis ketiga? Ya, tentu kalau pengen bertakun melawan ulun bukan ahli laboratorium. Ya, orang nggak tahu aslinya seperti apa. Maka tanya kepada orang ahlinya, kepada ahli gizi, kalau makanan ini kayak apa, ya, atau orang ahli kimia misalnya, ini seperti apa misalnya, maka tanyalah kepada ahlinya. Maka di situ nanti kita akan tahu hukum sesuatu. Taib. Kemudian Wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap yang memabukkan itu disebut khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwasanya khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Maka segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Sedikitkah, banyakkah itu hukumnya haram. Dan saya katakan bahwasanya khamar itu ummul khaba'is, ya, induk dari semua maksiat, perbuatan dosa. Karena orang kalau dia meminum khamar, maka dia akan melakukan semua kejahatan. Dia akan membunuh, dia akan mencuri. Kalau mencuri sudah nomor satu itu. Kalau orang minum khamar, kalau dia tidak punya uang, kalau dia ingin minum khamar, pasti otaknya mencuri. Dia akan merampok, akan mengambil uang orang. Maka kata para ulama, khamar ini ummul khaba'is. Maka segala sesuatu yang memabukkan, ya, maka itu adalah khamar. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada permasalahan. Apakah, ya, kalau itu sesuatu yang memabukkan adalah khamar, ada permasalahan yang penting, tapi sudah pernah saya singgung. Apakah khamar itu sendiri, ya, zat khamar itu sendiri najis? Karena ini juga penting, ya. Apakah khamar itu sendiri najis? Sehingga
semua minuman yang dianggap khamar itu apakah juga najis. Contoh misalnya seseorang ya meminum sesuatu nabit misalnya, fermentasi dari kurma. Dia ketika dia minum ternyata dia mabuk. Maka apakah fermentasi kurma ini adalah sesuatu yang najis? Kemudian juga adalah permasalahan yang sering orang kebingungan tentang masalah misalnya kalau khamar itu najis, apakah alkohol itu khamar misalnya? Kalau dia khamar, berarti apakah boleh orang pakai minyak wangi menggunakan alkohol ke masjid dan semisalnya? Karena orang pergi ke masjid harus dalam kondisi suci. Ya. Maka ini penting kita pahami. Ya. Pertama, ya, ulama khilaf tentang masalah khamar itu sendiri, apakah dia najis atau tidak. Terjadi dua pendapat. Dalil yang paling kuat adalah nukilan ijma. Dalil yang paling kuat adalah nukilan ijma. Yang mengatakan bahwasanya khamar itu adalah najis. Tetapi ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan bahwasanya khamar itu tidak najis. Sebagaimana yang dijelaskan, saya jelaskan ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membuang khamar. Ketika turun ayat pengharaman khamar, para sahabat menumpahkan khamar di jalan-jalan. Para sahabat menumpahkan khamar di jalan-jalan. Kalau seandainya khamar itu najis, maka Nabi akan melarang sahabat. Kenapa? Karena orang akan terganggu pergi ke masjid terkena najis. Akan dilarang oleh Nabi. Jangan kalian buang di jalan. Tapi Nabi SAW tidak sama sekali menyinggung. Ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama khamar itu tidak najis. Dan juga kata para ulama yang menunjukkan tidak najis adalah ketika para sahabat menumpahkan khamar, tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi menyuruh para sahabat itu mencuci piring-piring, bejana-bejana, gentong-gentong bekas khamar. Kalau seandainya itu najis, niscaya akan disuruh untuk dibersihkan sebagaimana anjing menjilat di bejana disuruh oleh Nabi untuk membersihkannya. Maka kalau itu najis kata ahlul ilm, maka itu ya dia disuruh untuk dihilangkan. Maka ini di antara dalil sebagian ulama mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Tetapi seseorang untuk berhati-hati, makanya kalau ada khamar misalnya, maka hendaknya dia bersihkan. Nah, itu pendapat yang paling berhati-hati. Kemudian dari hal ini ahlul ilm membahas tentang masalah sesuatu yang dimisalkan dengan khamar. Seperti misalnya para ulama mengatakan alkohol. Tentu alkohol ini bukan khamar. Keliru orang menyamakan alkohol dengan khamar. Alkohol itu ya bukan khamar karena alkohol itu jenisnya banyak ya. Alkohol itu ya gugusan kimia. Jadi di antara jenis alkohol itu banyak. Dan pernah saya jelaskan juga di sini bahwasanya ada alkohol itu jenisnya ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Ada etanol, metanol, petanol, pokoknya 000 itu alkohol ya, terbuat dari alkohol. Maka ahlul ilm berselisih tentang masalah minyak wangi misalnya. Ada minyak wangi di dalamnya ada alkoholnya. Apakah boleh dipakai untuk ke masjid atau tidak? Apakah dia najis atau tidak? Maka sebetulnya wallahu a'lam ya. Bagi pendapat yang mengatakan ya alkohol itu najis, tidak serta-merta mereka mengharamkan bahwasanya memakai parfum minyak ada yang ada alkoholnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena parfum yang ada alkoholnya itu belum tentu dia khamar. Dia alkohol. Ya. Alkohol yang najis adalah khamar. Alkohol tidak najis. Ya. Yang khamar najis, sedangkan alkohol ketika dia belum menjadi khamar, maka dia tidak najis. Ya. Wallahu a'lam ya. Berdasarkan ini ahlul ilm mengatakan bahwasanya insyaallah orang kalau pakai minyak wangi yang mungkin ada alkoholnya, insyaallah itu tidak mengapa dan itu tidak najis insyaallah. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya. Kalaupun dia memakai yang tidak ada alkoholnya tentu itu lebih baik. Tapi kalau dia memakai yang ada alkoholnya insyaallah tidak masalah ya. Dan ini sedikit melegakan orang berjual minyak wangi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Tidak ada cacat di dalam sanadnya. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita ya apa saja yang dikonsumsi, baik itu sedikit atau banyak, kalau dia memabukkan hukumnya haram, baik itu 1 tetes, 1 jilatan ya, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya mengkonsumsi khamar walaupun itu tidak memabukkan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan sudah kita katakan orang mengkonsumsi khamar walaupun satu titis kemudian dia konsumsi ya, dia walaupun tidak memabukkan, dia minum ya, 1 jilatan misalnya, dia rasai, walaupun tidak memabukkan tetap kena hukuman had. Tetap kena hukuman had, hukuman cambuk ya, walaupun dia tidak memabukkan. Maka karena dia adalah dosa besar. Karena kata saya, salah satu ciri dosa besar disebutkan hukuman hadnya. Maka khamar ini adalah dosa besar. Kemudian ya, para ulama juga mengatakan bahwasanya termasuk kata para ulama, bagian dari khamar adalah ya, dikatakan dari khamar dan dikenai hukuman had adalah yang memabukkan. Walaupun tidak terbuat dari anggur, tidak terbuat dari kurma dan semisalnya, maka dia bagian dari khamar terkena hukuman had. Ya. Maka jangan dianggap hukuman had itu hanya yang terbuat dari kurma, yang terbuat dari anggur, maka yang sejenisnya, orang ganja misalnya, orang narkotika misalnya, atau obat-obatan terlarang, ya. Kemudian dia mabuk. Apa kena hukuman had? Kena. Orang konsumsi misalnya obat pusing ya. Obat pusing dia campur dengan apalah, akhirnya dia teler. Dia teler. Apakah ini tidak kena hukuman had? Kena hukuman had. Karena itu digolongkan dia mengkonsumsi khamar. Ya. Maka kata para ulama, segala sesuatu yang sama dengan khamar sifatnya, maka itu haram dan terkena hukuman had atau dosa besar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di dalam hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunbadu lahu zabib fi istiqa fayashrabuhu yawmahu wal ghada wa ba'da al ghad فإذا كان مساء الثالثة سربه وسقاه فإن فضل شيء أحرقه أخرجه مسلم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, dibuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minuman yang terbuat dari anggur kering dalam kantong air, dan beliau meminumnya pada hari itu juga, kemudian besoknya dan lusanya. Pada hari ketiga, beliau meminumnya di sore hari dan beliau membuangnya jika masih tersisa. Ya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang masalah perasan ya, buah air ya. Ya, seperti disebutkan di dalam hadis ini ya. Maka ya, seperti air kelapa ya dan semisalnya, kalau sudah tampak tanda-tanda dia menjadi khamar, maka kita tidak diperbolehkan lagi mengkonsumsinya. Jadi kalau Anda ragu-ragu, ini khamar atau kadakah? Iya. Anda punya misalnya air buah, kemudian ingin Anda jadikan nabit, ya Anda jadikan apa? Difermentasikan. Kemudian tampak tanda-tanda seperti khamar. Akhirnya Anda mengatakan
ini hamarkah kadakah ragu-ragu, maka tidak boleh kita meminumnya. Langsung kita buang. Jangan memakai kaidah ya al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Asalnya ini halal, maka boleh. Ya, sampai datang keyakinan. Tidak. Ini lain kaidahnya. Penerapan kaidahnya salah, ya. Maka seseorang kalau dia melihat sesuatu yang ragu-ragu, ini khamar apa bukan, maka dia harus meninggalkannya. Kenapa? Karena ini adalah syubhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maka tidak boleh. Kalau apa saja, jenis makanan apa saja, jenis minuman apa saja yang Anda ragu-ragu itu dia memabukkan atau tidak, maka Anda tinggalkan. Ya, tentu ragu-ragu di sini bukan was-was ya. Ada tanda, misalnya baunya bau khamar, ya, atau sesuatu yang mencurigakan itu adalah seperti khamar, maka kita tinggalkan. Ya, dan itu kaidahnya. Berbeda dengan masalah air, ini suci apa air najis. Kalau asalnya air itu suci sampai jelas najisnya, ini berbeda. Tapi kalau khamar secara khusus ya, maka Anda kalau ragu ini makanan memabukkan apa tidak, maka tidak boleh dikonsumsi. Antum datang di luar negeri misalnya ya, atau naik pesawat kan bisa bahasa Inggris, ditawari pramugarinya pakai bahasa, karena orang kalau keluar negeri itu ada jenis arak yang disajikan disuruh pilih. Ya, kadang kalau orang nggak paham bahasa Inggris, yes aja dia. Ya, dikasih sesuatu yang khamar. Ya, dikasih sesuatu yang khamar. Maka kalau Anda meragukan ini khamar apa bukan, sudah tidak boleh diminum. Kada boleh dicobai, dicicipi, kada boleh. Ya, taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum." Akhrajahu al-Baihaqi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian dari benda-benda yang diharamkan atas kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya, hadis ini hadis yang sahih ya, dan dihasankan oleh banyak para ulama. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan seorang muslim pada sesuatu yang Allah haramkan. Maka keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya ini hanya bisa disembuhkan dari obat yang haram, dari babi misalnya, dari dari sesuatu yang diharamkan. Maka itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan seseorang pada sesuatu yang diharamkan. Ini poin yang penting. Taib. Ustaz, saya tahu itu bahwasanya Allah tidak menjadikan kesembuhan itu sesuatu yang diharamkan. Ketika orang itu butuh obat dan tidak ada obat kecuali obat itu yang mana obatnya itu mengandung unsur yang haram. Contoh misalnya orang tertusuk paku, harus disuntik titanus. Katanya titanus itu mengandung enzim babi misalnya. Kemudian kalau tidak disuntik, orang ini bisa mati. Kalau disuntik, maka dia menyuntikkan sesuatu yang ada yang haramnya. Bagaimana Islam memandang dalam hal ini? Pertama, para ulama mengatakan bahwasanya pada asalnya berobat itu tidak boleh dari sesuatu yang haram. Sama sekali tidak boleh. Ya. Dan ulama sepakat masalah ini. Adapun orang berdalil boleh dari sesuatu yang haram, berdalil dengan kencing onta, maka ini keliru. Kencing onta halal, ya, bukan sesuatu yang diharamkan. Ulama sepakat tidak boleh berobat dari sesuatu yang haram. Tetapi ketika orang itu dalam kondisi darurat, bukan dalam kondisi normal. Karena orang berobat itu ada yang darurat, ada yang tidak darurat. Darurat ini adalah kalau kada diobati orangnya meninggal.
Kalau kada dimakankan obat itu orangnya meninggal. Dalam kondisi darurat, boleh tidak seseorang itu berobat dengan sesuatu yang haram? Maka Imam Al-Iz Abdus Salam mengatakan boleh. Seseorang itu berobat dari sesuatu yang haram. Maka kata beliau, itu tidak mengapa. Ya. Kenapa? Karena menjaga badan itu merupakan daruratul khams. Itu lebih didahulukan. Sedangkan orang dalam kondisi dia tidak mendapatkan makanan, kelaparan, kalau tidak makan dia mati, diperbolehkan dia memakan sesuatu yang haram. Maka kata para ulama, dalam berobat pun juga diperbolehkan. Dengan syarat catatan kondisinya darurat. Dan tidak ada obat yang ditemukan kecuali itu. Kalau ada alternatif lain yang bisa menyembuhkan dia, maka tidak boleh dia berobat dengan obat tersebut. Maka ini dikecualikan dalam kondisi darurat. Ya. Maka banyak sekali kadang-kadang sebagian ikhwah itu kadang-kadang, Ustaz, ini darurat anda ya. Boleh kada berobat? Kadang-kadang tidak dia obati, akhirnya orang meninggal. Maka hadis ini betul. Allah itu tidak menjadikan sesuatu yang diharamkan. Tapi kenapa Ustaz? Kenapa orangnya tidak menemukan? Padahal ada obatnya, tapi dia belum menemukannya. Semua penyakit itu ada obatnya. Tetapi yang tahu, dia tahu obatnya. Yang jahil, dia tidak tahu obatnya. Kata Nabi, alimahu man alimahu, wa jahila man jahilahu. Ya. Yang mengetahuinya adalah yang tahu, yang jahil, maka dia tidak akan tahu obatnya. Artinya, semua obat di dunia ini, ya, ada obat yang halal, tetapi mungkin ada sebagian orang tidak mengetahuinya. Ketika dia dalam kondisi darurat menggunakan obat tersebut, boleh apa tidak? Maka kata Imam Al-Iz Abdus Salam, itu boleh dalam kondisi darurat. Kecuali satu zat yang diharamkan, tidak boleh digunakan. Kita baca hadisnya setelah ini. Wa an Wa'il Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu, anna Tariq ibn Suwaid radhiyallahu taala anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khamri yasna'uha lid-dawa. Faqala innaha laysat bidawa walakinnaha da'un. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Dari Wa'il Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu, bahwa Tariq bin Suwaid radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi tentang obat yang terbuat dari khamar, obat yang dibikin dari khamar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamar bukan obat tetapi penyakit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata hadis ini hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua obat itu harus sesuatu yang halal. Tapi dalam kondisi darurat boleh menggunakan sesuatu yang haram, kecuali khamar. Bahwasanya satu-satunya obat yang tidak boleh digunakan adalah khamar. Khamar ini tidak boleh digunakan baik dalam kondisi darurat, apalagi bukan darurat. Kenapa? Karena khamar itu bukan obat. Maka bohong besar orang mengatakan khamar itu obat, karena kata Nabi khamar itu bukan obat. Makanya ulama mengatakan tidak boleh menggunakan khamar di dalam pengobatan, apapun pengobatannya, karena itu bukan darurat, karena khamar itu bukan obat. Kalau ada orang mengatakan ini obat, maka itu keliru. Karena Nabi SAW mengatakan dia bukan obat tetapi penyakit, kata Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan, ya, selain khamar, kalau dalam kondisi darurat, maka itu diperbolehkan. Walaupun itu obat yang haram. Ini bukan pembenar menggunakan obat yang haram, tapi ini hanya kondisi darurat. Kalau dia tidak digunakan, dia mati. Maka hadis ini sangat tegas menjelaskan bahwasanya khamar bukan obat sama sekali. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah merupakan sebuah perbuatan dosa, karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menjadikan kesembuhan kita pada sesuatu yang diharamkan. Maka subhanallah, ya, orang ini kalau dalam masalah berobat kadang-kadang itu bahkan akidah pun dijual, ya, bahkan akidah pun dijual. Makanya orang itu sangat rapuh di dalam masalah berobat tentang masalah akidah. Kadang dia demi kesembuhan dia rela datang ke dukun,
datang ke fulan dan ke fulan, yang penting dia sembuh. Maka orang sakit itu, maka inilah sunnahnya ya. Kenapa orang sakit itu dikunjungi ya. Untuk apa? Mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sakit ini subhanallah ya, dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah di dalam Al-Qur'an, kalau seandainya kata Allah ada kalimat suyar bihil jibal, kalau ada kalimat kata Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggoncangkan gunung atau membelah bumi ini kata Allah ya. Kemudian atau yang menjadikan orang-orang yang mati itu berbicara, kalau ada kalimat di muka bumi itu kecuali Quran kata Allah. Subhanallah, bayangkan Allah katakan Quran itu kata Allah bisa menghancurkan apa? Gunung. Quran itu bisa menghancurkan gunung, bisa menjadikan orang mati berbicara, bisa menjadikan bumi itu terbelah. Itu Quranul Karim. Ya. Makanya Nabi SAW ketika menerima Al-Quran di atas ontanya langsung duduk saking beratnya Al-Quranul Karim. Maka kata para ulama, bagaimana ya penyakit yang seperti kanker, apakah tidak mungkin keluar kalau dibacakan dengan Al-Quran? Gunung saja bisa hancur dengan Al-Quranul Karim, apalagi penyakit yang biasa yang ada pada manusia. Tapi masalah terbesar pada diri manusia itu tidak percaya Quran itu sebagai obat. Dia tidak mempercayai, di dalam hatinya itu tidak ada keyakinan ya bahwasanya Quran itu sebagai syifa, obatnya. Maka dia lebih percaya. Saya tidak melarang orang itu berobat ke dokter, silahkan berobat ke dokter. Tapi jangan lupa ya membaca Al-Quran, meruqyah diri sendiri ya ketika kita sakit. Itu yang lebih utama. Itu yang pertama-tama yang kita lakukan. Kalau sudah Anda ruqyah, Anda pergi ke dokter. Ya, jangan seseorang pergi ke dokter kemudian detik-detik sudah tidak mampu lagi pengobatan, baru dia kembali kepada Al-Quran. Tidak. Hal yang pertama kali Anda minta sama Allah, ya minta kesembuhan, kemudian lakukan sebab-sebab kesembuhan, datang ke dokter dan semisalnya. Makanya kata para ulama, Quran itu syifa, obat hati dan obat badan ya. Maka ya ahlu tafsir sangat indah Anda baca tafsir itu. Kalau seandainya ada kalimat ya yang bisa menjadikan gunung itu hancur ya, bumi itu terbelah ya, dan menjadikan manusia mati itu berbicara kecuali Al-Quran, kata ahlul ilm, kalau segitu dahsyatnya Al-Quran, penyakit yang ada di tubuh kita ini sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya. Baik. Maka penting ya kita ya mengingatkan orang-orang dalam kondisi sakit dalam masalah akidah ya, karena itu rentan mereka menjual akidah mereka dalam kondisi mereka sakit. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Nggih. Baik. Pertama, apa hukumnya orang yang menjual khamar? Orang menjual khamar dilaknat. Orang yang menjual khamar dilaknat. Kemudian bagaimana hukumnya? Bisa jadi itu kembali ke hakim, bisa jadi dibunuh orangnya. Itu kembali kepada hakim takzir nanti kenanya. Dia menjual khamar, tentu dia akan lebih berat itu hukumannya daripada sekedar meminumnya. Iya. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengasih uang kepada orang yang minum khamar? Kalau nggak dikasih dia berantem, maka tidak boleh. Kalau berantem boleh tidak memukul, asalnya kita berusaha untuk membela. Tapi kalau mengharuskan kita memukul maka boleh, tapi tidak boleh di bagian kepala. Ya, kita berusaha ya tidak mengenakan di bagian kepala. Ya, karena sebagaimana saya jelaskan, walaupun di dalam berantem ya seorang muslim itu tidak boleh dia memukul bagian wajah, ini tidak diperbolehkan. Maka tidak ada masalah. Ya, itu namanya daf'us sha'il. Seseorang membela dirinya ketika hartanya mau diambil. Betul, tidak boleh kita kasih. Ya, tidak boleh kita kasih. Tetapi Ustaz, ulun kalau ulun kada kasih, ulun kedua nih berantem loninya misalnya. Takutan. Boleh apa tidak ulun kasih apa macam? Maka kalau seandainya tidak dikasih bisa membahayakan nyawa Anda, maka tidak ada masalah mengasih di sini. Kenapa? Ini menghindari mudarat yang lebih besar. Ya, Anda mengambil mudarat yang ringan, mengasih uang itu mudarat. Tapi tidak Anda kasih uang, mudaratnya lebih besar. Anda ditusuk pakai pisau misalnya, atau keluarga Anda mungkin diganggu sama dia dan seterusnya. Maka ini menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka tidak mengapa kita mengambil mudarat yang lebih ringan. Kemudian yang ketiga, ada penjual kemasan kaleng ya, maka tidak boleh. Muslim itu tidak boleh. Orang kafir pun pada hakikatnya tidak boleh dijual babi, karena sebagaimana diharamkan orang muslim, diharamkan juga orang kafir. Orang kafir itu mukhatab ya bi furu'il Islam.
Orang kafir itu bifuru syariah. Orang kafir itu mereka juga dibebani taklif. Dibebani taklif seperti taklifnya orang Islam. Makanya ketika ditanya masalakukum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Kata dia apa? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak salat, padahal mereka kafir. Tapi Allah hukum mereka atas ketidak salat mereka. Maka kata para ulama, orang kafir pun juga bertingkat-tingkat. Ada di tempat di neraka yang paling bawah, ada di neraka di atasnya, ada seterusnya, bertingkat-tingkat. Kekafiran itu juga tingkat. Semakin dia kufur, semakin keras siksanya, ya, di neraka jahanam. Maka orang kafir walaupun dia disuruh untuk beramal juga, walaupun dia beramal tidak diterima oleh Allah, walaupun dia beramal tidak diterima oleh Allah, tapi dia tetap diminta untuk beramal. Maka sebagaimana kita dilarang untuk memakan babi orang Islam, tidak boleh menjualnya, maka orang kafir pun juga dilarang untuk menjual babi dan memakannya. Wallahu a'lam. Taib. Ada yang lain? Kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya PRP, platelet rich plasma, yang pengobatan dengan mengambil plasma dari darah kita sendiri lalu disuntikkan pada bagian yang sakit seperti tulang atau sendi, bisa juga untuk menghilangkan bekas luka, jerawat, dan membuat kulit lebih awet muda. Barakallahu fiik. Pertama, kalau itu plasma darah, kalau itu betul-betul darah, maka darah itu najis. Berdasarkan nukilan Imam Ahmad, bahwasanya Imam Ahmad nukil ijma bahwasanya darah itu najis. Kalau itu betul-betul darah yang disuntikan, maka tidak boleh kita berobat dengan sesuatu dari najis, karena najis itu sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Kecuali darahnya itu dicampur dengan yang lain, misalnya, kemudian zat darahnya itu sudah hilang, tidak lagi ada bentuknya, ya, zatnya sudah hilang, maka itu tidak ada masalah. Yang berdosa siapa? Yang mencampurnya. Taib. Ustadz izin bertanya, kita dulu melakukan akad bisnis bersama teman, kemudian usaha kita tidak berkembang dikarenakan bisnis tidak jalan. Maka rencana saya, modal kemarin saya kembalikan, tapi saya yakin kawan saya ini orangnya baik, hatinya, orangnya baik hati. Jadi uangnya yang tidak dikembalikan, pun dia ikhlas. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Kasihan kawannya. Pertama, dia berusaha. Jadi beliau bertanya tentang masalah orang ini bekerja sama berkongsi. Kemudian ternyata usahanya tidak jalan. Maka dia sudah ingin menyudahi usahanya. Dan temannya ini walaupun tidak dikembalikan, orangnya tidak ada masalah gitu. Maka pertama tidak boleh, ya. Tidak boleh kita tidak dikembalikan. Kalau pertama masalah kongsi itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Mudharabah itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Saya ikut serta dengan Anda, saya menaruh uang. Ini disebut dengan musyarakah. Ya, musyarakah itu dia kasih uang. Sama-sama bekerja. Kalau mudharabah, satu kasih uang, satu bekerja. Kalau ini musyarakah, dia ngasih uang, kemudian sama-sama menjalankan usaha. Terlepas dari musyarakah dan mudharabah, tidak boleh satu pihak itu membatalkan akad sepihak. Oh, ini sudah terjadi aja. Ya, tidak boleh, kecuali terdapat hal-hal yang di luar kesepakatan. Orang ini melanggar syarat. Contoh misalnya, saya akad mudharabah. Kesepakatannya kamu bekerja dari pagi, menjalankan bisnis ini dari pagi sampai malam misalnya. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sekalinya orangnya menjalankan dari habis asar, kada sesuai akad. Ya, kemudian Anda putusnya sudah. Kita putus saja mudharabahnya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena orang ini tidak sesuai dengan akad. Tapi kalau orang ini sesuai akadnya, kemudian bisnisnya kada jalan, kemudian satu pihak membatalkan, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kalau dia membatalkan, ya ini dia harus juga menanggung risiko kerugian.
Tidak boleh dia batalkan. Maka mudharabah itu harus kesepakatan. Kalau dia sepakat bersama-sama membatalkan, maka sepakat dia membatalkan. Maka tidak boleh satu pihak membatalkan. Ya, ini sistem mudharabah. Kemudian kalau tadi bahwasanya dia, Ustadz, ana yakin ana stop usaha ini, dia tidak ada masalah misalnya. Macam ini tidak boleh. Kata siapa dia tidak masalah? Bisa jadi dia baik sama Anda apa macam, tapi istrinya di rumah cerewet. Anaknya punya hak. Ya, anaknya punya hak dan seterusnya. Maka ada yang berkaitan dengan dia. Maka harus Anda bicarakan. Anda bicarakan bahwasanya ini usaha kita tidak jalan, siapa menurut antum? Ya, saya putar lagi kah dengan usaha yang lain atau seperti apa? Atau modal antum semampu antum kasihkan aja lawan anak. Kalau dia mengatakan, ya sudah ambil aja ente, nggak ada masalah, ya sudah halal. Kalau dia katakan diputar, ya harus diputar. Ya harus sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh kita langsung berasumsi, langsung berkeyakinan orang ini baik, insya Allah ada masalah. Ini keliru. Ini keliru. Harus kita izin. Minta izin. Ya tidak boleh. Itu namanya tasarruf fuduli. Tasarruf melakukan perbuatan praktek bisnis tanpa izin. Tanpa izin yang punya uang. Ini tidak boleh. Ya, ini disebut dengan tasarruf fuduli. Maka harus minta izin kepada orang-orang tersebut. Wallahu a'lam. Tapi ada Imam kembali menambah 1 rakaat. Imamnya sudah salam kemudian nambah apa sebelum salam? Sudah salam. Ya. 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 Ya, oke. Taib. Pertama tentang masalah mencium lem tadi ya, atau mencium sesuatu yang memabukkan. Dia tidak meminumnya tapi dia hirup. Apakah itu sesuatu yang dikatakan dia meminum khamar? Ini terlepas nanti kita bahas apakah itu memabukkan apa tidak. Tapi di misalnya meminum ada ganja misalnya, dia hirup. Ya, misalnya dia cium-cium kemudian dia mabuk. Apakah itu dikatakan menghirup khamar? Iya, karena kata syarab. Karena saya katakan kata menghirup itu, ya, meminum itu bisa, minum itu bisa lewat mulut, bisa lewat hidung. Maka kalau dia cium lewat hidung, maka itu dikatakan dia meminum. Ya, dia dikatakan meminum dalam bahasa Arab. Maka kalau yang dikonsum, yang diminum atau yang dihirup adalah sesuatu yang memabukkan, jelas dia khamar dan dihukum cambuk. Tapi kalau yang tadi dilempok tadi, menyelem tadi ya, itu tadi dilihat apakah dia pusing, itu dia mendapatkan kelezatan atau tidak. Kalau dia mendapatkan kelezatan berarti khamar. Ya, itu berarti itu khamar, maka itu tidak boleh ya. Kalau seandainya betul. Taib. Kemudian yang kedua, kasus beliau tentang masalah sholat. Tadi beliau ketinggalan 2 rakaat, sholat asar masuk 2 rakaat, imamnya ternyata sholat asar 3 rakaat. Ketika salam beliau berdiri untuk menyempurnakan. Maka imamnya mungkin ditegur, setelah itu mungkin ditegur orang bahwasanya pian tadi sembahyangnya kurang 1 rakaat apa macam. Akhirnya imamnya berdiri. Apa yang harus beliau lakukan nih? Imam sudah salam, beliau sudah masbuk. Apa yang harus dilakukan? Kalau jarak antara salamnya dia dengan berdiri Anda itu tidak terlalu lama, ikuti imam. Kalau sana jaraknya lama, imamnya debat dulu, bujurankah misalnya? Apa macam, agak debat, atau imamnya keluar, dan jaraknya lama, baru imamnya balik, kemudian nambah 1 rakaat, maka Anda tetap pada punya Anda. Ya, tetap Anda tambah 2 rakaat, ya tambah 2 rakaat, kemudian Anda sujud sahwi. Anda sujud sahwi. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya, beliau pernah ditanya tentang masalah seseorang imam, ya, kemudian dia sujud sahwinya setelah salam. Dia kelupaan, sujud sahwi setelah salam. Apa yang harus dilakukan masbuk? Dia salam, imamnya salam, orang masbuk ketinggalan. Masbuk atau imam salam, dia otomatis berdiri. Maka kata Syekh bin Baz, kalau seandainya jaraknya agak lama, jaraknya tidak terlalu lama, setelah salam langsung dia sujud sahwi, kata beliau ikut sujud sahwi. Ikut sujud sahwi sama dia.
Walaupun sekali lagi saya katakan ini masalah khilaf. Sebagian ahlu ilm kalau imam itu sudah salam, tidak dilihat lagi jaraknya dekatkah, jauhkah dari salamnya, maka kerjakan sudah kita, karena kita sudah terpisah dengan salamnya imam. Ya, salamnya imam. Dia kerjakan 2 rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Dan ini pendapat banyak di sebagian ahlul ilm. Tapi di antara pendapat ulama juga, di antara saya bin Baz saya sebutkan tadi, bahwasanya beliau berfatwa demikian, bahwasanya kalau orang itu masbuk, kemudian imamnya sudah salam, kemudian imam sujud sahwi setelahnya, ini sebelum dia berdiri sempurna, maka dia ikut sujud bersama imam, ya. Maka tapi kalau seandainya tadi ya jaraknya agak lama, misalnya agak lama, atau orang bingung ya menegurnya, biasanya jamaah kita kan bertakun-takun dulu tiga ke 4 kah ini orang, biasanya kan bertakun dulu di higa, ya, memastikan jangan-jangan kita yang salah, ya, macam. Nah kalau agak lama, ada sudah mungkin bahkan Anda ruku misalnya, maka tidak perlu lagi mengikuti imam tersebut, Anda sempurnakan sholat Anda, kemudian sujud sahwi, ya, sebelum salam atau setelah salam, keduanya boleh. Wallahu a'lam. Baik, saya terakhir. Jadi di sebuah daerah aturannya tidak boleh ada penjualan, tapi pada faktanya toko itu buka dan warga sekitar tahu bahwa toko itu menjual minuman keras. Nah kita sebagai warga sekitar dan tahu bagaimana hukumnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan, kita menanggung dosanya nggak? Pertama yang kita lakukan adalah laporkan ke pemerintah, pihak keamanan yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada tanggapan, ya sudah, kita tidak menanggung dosa. Tapi terus kita berusaha, laporkan terus, itu bentuk kita. Tapi tidak boleh seseorang itu main hakim sendiri, misalnya dia tutup, dia segel, maka tidak boleh. Kenapa? Karena yang mengingkari kemungkaran dengan tangan adalah penguasa, seorang pemimpin. Maka kita bukan pemimpin, ya. Maka kita sekedar melaporkan. Kalau kita sudah melaporkan, maka sudah selesai. Kita tidak ada kena beban, ya. Karena itu bentuk kita mengingkari kemungkaran dengan lisan. Kalau pemimpin itu tidak menjalankan, dia yang berdosa. Dia yang berdosa, dia yang menanggung dosanya, karena dia tidak amanat dalam menjalankan tugasnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apa hukum mengkonsumsi rum biasa ada di kue tertentu? Kalau haram, bagaimana hukum membeli kue tanpa rum di tempat yang ada juga menjual kue dan rum tersebut? Dilihat jenis bendanya apa. Rum itu terbuat dari apa? Ya, terbuat dari anggur. Kalau dia sesuatu yang memabukkan, khamar, kalau dia itu ada sesuatu yang khamar, maka tidak boleh. Tapi kalau dia bukan khamar, ya, maka itu tidak ada masalah. Maka dilihat, saya nggak bisa berfatwa tentang masalah ini. Maka intinya kalau dia memabukkan, maka dia khamar. Kalau dia tidak memabukkan, makanya saya katakan tadi 3 jenis makanan tadi. Kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, hilang akalnya dan dia mendapatkan kelezatan, maka itulah khamar. Kalau dikonsumsi jumlah banyak, ya cuma pusing, ya dia mungkin bisa guring langsung, tapi dia tidak mendapat kelezatan, maka itu bukan khamar. Maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.